kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-10 Jumat 3 Desember 2021 dengan tema Upah Minimum Regional atau UMR, Cara Kapitalisme Membayar Gaji Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-10. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 9 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, baik respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam, memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan konten editorial pun bermunculan. Bagi kita ini sebuah indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial edisi ke-9 yang lalu, kita membahas terkait bentuk bisnis franchise yang berasal dari konsep kapitalisme. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema pengupahan buruh yang sedang marak sekarang ini, yaitu upah minimum regional atau UMR. Bagaimana sebenarnya status UMR ini dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari fakta dan konsep asalnya? Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Problematika UMR. Setiap tahun buruh melakukan demo besar-besaran yang tuntutannya sama, yaitu kenaikan upah. Kenapa selalu terjadi demo ini? Apa yang menjadi akar masalahnya? Ya, masalahnya selalu terkait dengan upah buruh yang menggunakan konsep UMR. Tenaga kerja atau buruh juga adalah faktor utama dalam sebuah perusahaan yang menawarkan produk ataupun jasa. Tanpa mereka, perekonomian dalam sebuah perusahaan akan terhambat atau dapat menyebabkan kebangkrutan. Tapi sering kita mendengar atau melihat tenaga kerja diperlakukan dengan rendah, padahal secara hukum kedudukan pengusaha dan tenaga kerja adalah sama. Kita selalu diperdengarkan pengagungan dan perlindungan tenaga kerja, tapi faktanya ibarat langit dan bumi. Sepanjang sistemnya hanya sebatas mendewakan pengusaha, maka sampai kapanpun keberadaan tenaga kerja tetap akan menjadi pihak yang lemah dan terlemahkan secara sistemik. Inilah faktanya. Seperti pepatah mengatakan, tidaklah berdaya timun berhadapan dengan durian. Untuk menyelesaikan problematika ketenaga kerjaan ini, maka kita harus mampu melihat apa yang menjadi akar dari masalah ini. Permasalahan paling krusial dalam ketenaga kerjaan adalah menyangkut pemberian kompensasi atau upah yang harus diberikan oleh pihak yang memperkerjakan kepada pihak yang dipekerjakan. Juga terkait dengan masalah lain seperti keselamatan kerja, cuti kerja, etos kerja, layanan kerja, dan sebagainya. Masalah ini dapat dianggap sebagai masalah turunan dari persoalan dunia ketenaga kerjaan. Akar masalah ketenaga kerjaan saat ini bertumpu pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup, serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok ini terkait kebutuhan akan barang seperti pangan, sandang, dan papan, maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jadi persoalan utamanya terletak pada pemenuhan kebutuhan hidup yang diperoleh melalui upah. Jadi, upah adalah akar masalah dari ketenaga kerjaan ini.
Dengan demikian, agar persoalan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan tetap mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Definisi UMR. Istilah UMR adalah singkatan dari upah minimum regional, menjadi standar upah yang digunakan oleh pemberi kerja atau perusahaan dalam pengupahan buruh atau pekerja. Namun upah minimum ini tiap kabupaten atau kota maupun provinsi tidaklah sama. Adapun UMR dibagi dalam dua macam, yaitu upah minimum kabupaten atau kota disingkat dengan UMK, dan upah minimum provinsi disingkat dengan UMP. Sebagai contoh, upah minimum di DKI Jakarta pada tahun 2021 ini senilai 4,41 juta rupiah. Angka ini akan berbeda dengan provinsi yang ada di sekitar DKI Jakarta. Misalnya saja Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki upah minimum masing-masing. Untuk Jawa Barat 1,81 juta rupiah dan Jawa Tengah 1,79 juta rupiah per bulan. Jadi, jika Anda bekerja di DKI Jakarta pada tahun 2021, maka upah yang diterima dari pemberi kerja tidak boleh kurang dari 4,41 juta rupiah. Namun, UMR ini berbeda dengan take home pay. Biasanya, take home pay terdiri dari UMR ditambah dengan tunjangan lainnya seperti uang transport dan uang makan jika ada. Rejim telah memperlakukan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak diprotes masyarakat dan sudah dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atau MK baru-baru ini. Salah satunya adalah mengatur perhitungan upah buruh yang baru sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. PP ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun sekali. Upah minimum terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Upah ditetapkan berdasarkan formulasi dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, baik meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Di dalam pasal 25 ayat 4 dijelaskan bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penetapan ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Penyesuaian upah dilakukan dengan membentuk batas atas yang merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga atau ART yang bekerja pada setiap rumah tangga. Kemudian juga ada batas bawah, yaitu upah minimum merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50% dari batas atas upah minimum. Nilai batas atas dan bawah serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi akan digunakan untuk menghitung formulasi penyesuaian nilai upah minimum ini. Menemukan muara ide dan konsep UMR. Persoalan ketenagakerjaan sejak kapitalisme muncul pertama kali dan berkembang di Eropa telah terjadi. Pada masa itu, pekerja diupah dengan sangat rendah, padahal mereka dieksploitasi sedemikian rupa. Banyak dari mereka yang hidup kesulitan. Gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sekarang mari kita telusuri ide dasar dari penyusunan undang-undang di atas. Menurut ekonomi kapitalis, upah didasarkan dari taraf kebutuhan fisik minimum atau KFM yang dirumuskan dalam upah minimum regional atau UMR atau upah minimum provinsi atau UMP
serta upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Pernyataan ini ternyata mengadopsi dari teori nilai kerja dan upah oleh David Ricardo 1772 sampai 1823. Beliau adalah salah seorang pemikir ekonomi kapitalisme klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Teori David Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik kapitalis yaitu mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. Sedangkan karya David Ricardo yang paling terkenal adalah Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1917. Teori nilai kerja ini dan upah ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk. Sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan. Sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif, menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Jadi, upah adalah salah satu parameter yang menentukan biaya produksi atau harga pokok produksi atau HPP. Jelas sekali benang merah sumber ide atau konsep UMR ini diadopsi dari konsep kapitalisme tentang pengupahan buruh. Sudah menjadi rahasia umum, iklim bisnis dan perburuhan di Indonesia tidaklah atau kurang kondusif. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme yang ada sekarang ini. Karakter dasar sistem kapitalisme yang destruktif telah menjadi faktor determinan atau yang menentukan terhadap penciptaan iklim bisnis dan kebijakan ekonomi di negeri kita ini yang berdasarkan kapitalisme. Jadi, menurut pandangan ekonomi kapitalis, posisi kaum buruh hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor produksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Maka tentunya upah buruh sebagai salah satu faktor produksi akan selalu ditekan serendah mungkin. Bagaimana konsep upah menurut Islam? Setelah kita mengetahui ternyata sumber pemikiran terkait UMR diambil dari ide kapitalisme, lantas bagaimana konsep upah dalam Islam? Karena upah menjadi akar masalah dalam ketenagakerjaan, terlebih dahulu kita membahas apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu. Dalam istilah fikih, ketenagakerjaan itu biasa disebut dengan istilah ijaratul ajir, atau sering disingkat dengan sebutan ijarah saja. Asal katanya berasal dari kata al-ajru. Makna ijarah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai upah atau sewa. Sedangkan ajir diterjemahkan sebagai pekerja. Sehingga terjemahan bebas dari ijaratul ajir adalah sewa atau upah tenaga kerja. Selanjutnya, mari kita pahami apa definisi syar'i dari ijarah itu. Definisi syar'i dari ijarah menurut para fuqaha oleh Syekh Yusuf As-Sabatin diartikan sebagai berikut. Al-ijaratu hiya uqdun alal manfaati bi'iwadin. Al-ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah. Dari definisi di atas, dapat kita memahami bahwa ijarah dalam pandangan syariah Islam adalah pertukaran antara manfaat dengan kompensasi atau upah. Dengan demikian, yang menjadi fokus dari ijarah adalah manfaat. Sebab dengan adanya manfaat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain itulah yang mengharuskan adanya balasan yang berupa imbalan. Oleh karena itu, selanjutnya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan manfaat menurut definisi syar'i. Istilah manfaat dalam definisi di atas dapat muncul dari dua kemungkinan. Pertama, manfaat yang muncul dari aktivitas manusia atau juhdul ihsan. Yang kedua, manfaat yang muncul dari barang atau mal. Manfaat yang muncul dari aktivitas manusia juga ada berbagai macam. Contohnya adalah manfaat yang berupa aktivitas berpikir atau al-juhdul fikri, seperti manfaat layanan terapis atau dokter, manfaat jasa arsitek, manfaat jasa pendidikan, dan sebagainya.
Contoh yang lain adalah manfaat yang berupa aktivitas fisik atau al-juhdul jismi, seperti manfaat tukang kayu, manfaat pembantu rumah tangga, manfaat buruh, dan sebagainya. Sedangkan yang disebut sebagai pengganti atau iwat dalam definisi ijarah di atas tidaklah harus berupa uang. Dalam ketentuan syariat Islam, iwat atau pengganti ini dapat juga berupa manfaat yang lain. Contoh manfaat yang lain misalnya adalah seseorang yang melakukan ijarah mengajarkan bahasa Inggris kepada orang lain, kemudian dibayar dengan manfaat yang lain berupa diajari bahasa Arab oleh orang tersebut. Selanjutnya, pengganti atau iwat ini biasa disebut dengan istilah upah. Berdasarkan definisi di atas, dalam pandangan syariat Islam, dasar penentuan upah adalah manfaat. Dengan meneliti fakta dan dalilnya secara rinci dan mendalam, menurut ekonomi Islam, upah didasarkan dari nilai manfaat yang diberikan oleh pekerja atau buruh. Mengapa dalam pandangan Islam upah harus didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja kepada yang memperkerjakannya? Mari kita dalami dalil yang menjadi landasannya dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Fa in ardaqna lakum fatuhunna ajurahunna. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Ayat tersebut memang berkaitan dengan istri yang ditalak. Dalam ayat itu menunjukkan bahwa jika istri yang ditalak itu mau menyusukan anak-anaknya, maka dia berhak untuk mendapatkan upahnya. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dasar pemberian upah kepada istri yang ditalak adalah karena dia telah memberikan manfaat menyusui anak-anaknya. Manfaat menyusui anak-anak itulah yang menjadi dasar kepada mantan suaminya untuk memberikan upah kepada mantan istrinya. Dari ayat tersebut juga dapat dikiaskan pada semua aktivitas seorang pekerja yang telah memberikan manfaat kepada majikannya. Maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upahnya. Jadi, hubungan antara pekerja dengan yang memberikan kerja adalah akad ijarah. Seorang majikan yang telah mengontrak pekerja, kemudian pekerja sudah menunaikan pekerjaannya, namun majikannya tidak mau membayar upahnya, maka kelak di akhirat akan menjadi orang yang akan dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dasar penentuan upah adalah manfaat yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikannya. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai barang, laku atau tidaknya penjualan dari barang tersebut. Oleh karena itu, barang yang dihasilkan oleh pekerja itu bernilai tinggi atau tidak, laku dijual atau tidak. Ketika seorang pekerja sudah memberikan manfaatnya kepada seorang majikan atau pemberi kerja, maka kewajiban majikan tetap wajib membayar upah pekerja tersebut. Jika hal itu tidak ditunaikan, maka majikan tersebut akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian tersebut tentang manfaat di atas, selanjutnya ijarah sesungguhnya masih dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ijarah untuk manfaat benda atau barang, biasa disebut dengan istilah penyewaan benda. Misalnya penyewaan rumah, penyewaan atau rental mobil, penyewaan komputer, penyewaan AC, dan sebagainya. 2. Ijarah untuk manfaat perbuatan, misalnya jasa terapis atau dokter, jasa arsitek, jasa bimbingan belajar, jasa kursus, dan sebagainya. 3. Ijarah untuk manfaat orang, misalnya jasa pembantu rumah tangga, jasa buruh, dan sebagainya. Jadi terkait dengan upah buruh, dengan konsep UMR-nya, terkait dengan ketenaga kerjaan dalam pandangan ekonomi Islam adalah akad ijarah jenis yang ketiga, yaitu ijarah untuk manfaat orang, atau yang lebih dikenal dengan istilah ijaratul ajir. Penetapan upah dalam sistem Islam didasarkan pada nilai manfaat yang diberikan pekerja kepada pemberi kerja, baik upah itu mencukupi kebutuhannya ataupun tidak. Dengan demikian, upah pekerja antar sektor dan antar profesi akan berbeda.
Upah tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Mereka dapat merujuk pada pendapat ahli ketenagakerjaan mengenai jumlah yang sesuai atau pantas dengan harga pasar tenaga kerja. Namun, penetapan upah tidak boleh didasarkan pada harga barang dan jasa yang dalam jangka pendek dapat berubah-ubah akibat perubahan keseimbangan supply and demand komoditas tersebut. Jika hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan upah buruh naik turun sewaktu-waktu. Jika harga turun, pendapatan pekerja akan turun, yang bisa jadi lebih rendah daripada manfaat yang diberikan. Sebaliknya, ketika harga naik, upah pekerja menjadi lebih besar, sehingga akan cenderung merugikan pemberi kerja atau pengusaha. Sebaliknya, upah pekerja juga tidak dapat didasarkan pada nilai kebutuhan dasar pekerja atau yang dikenal dengan istilah upah minimum, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan sektoral. Alasannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab negara atas rakyatnya, bukan tanggung jawab pemberi kerja atau pengusaha. Hal ini merupakan bentuk kezaliman, sebab bisa jadi manfaat yang diberikan oleh seorang pekerja lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, sehingga upah yang didasarkan jumlah kebutuhan hidup tersebut akan merugikan pemberi kerja. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan pekerja jauh lebih besar daripada kebutuhan hidup dasarnya, maka akan cenderung merugikan pekerja itu. Oleh karenanya, penetapan upah menurut para ahli fikih di dalam Islam didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja kepada pemberi kerja, baik manfaat itu lebih besar daripada kebutuhan hidup atau lebih rendah dari kebutuhan hidup pekerja itu sendiri. Di sisi lain, berdasarkan aturan Islam, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pangan, sandang, dan papan merupakan tanggung jawab negara. Artinya, kebutuhan tersebut harus dapat dinikmati oleh setiap individu rakyat, baik melalui usahanya sendiri, bantuan ahli warisnya, ataupun santunan dari negara, jika dirinya dan ahli warisnya tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Negara wajib menyediakan kebutuhan dasar lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat ataupun dengan harga murah, tanpa memandang suku, agama, ras, dan wilayah tinggal mereka. Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan primer rakyat adalah negara, bukan pemberi kerja atau pengusaha. Demikian pula jaminan kesehatan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Negara juga wajib menjamin nafkah bagi penduduk yang telah pensiun atau penduduk yang tidak mampu bekerja. Termasuk dalam tanggung jawab ini adalah memberikan pekerjaan kepada rakyat yang laki-laki yang mampu bekerja, dengan jaminan pendidikan yang gratis atau murah hingga level perguruan tinggi. Rakyat berkesempatan besar mendapatkan dan meningkatkan kualitas mereka, sehingga dapat membantu mereka mengusahakan pekerjaan yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah negara sudah menyediakan itu semua? Jawabannya tentu belum. Kemudian, upah yang didasarkan pada manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut disepakati antara pekerja dan pemberi kerja dalam waktu tertentu. Kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi ulang atas perubahan upah tersebut untuk ditetapkan pada kontrak baru. Berdasarkan hal tersebut, kenaikan upah tahunan bagi pekerja yang berlaku dalam sistem kapitalisme tidak akan kita temui di dalam sistem Islam. Jika terjadi perselisihan mengenai jumlah upah mereka, misalnya karena keduanya tidak menyebutkan upah tertentu atau jumlah yang disebutkan tidak jelas, maka upah yang diberikan kepada pekerja adalah upah yang sepadan atau ajrul misli, mengikuti upah pekerja lain yang memberikan manfaat yang sama dengan pekerja tersebut yang ditetapkan oleh para ahli. Upah ini wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha. Adapun masalah ketenagakerjaan muncul akibat hubungan pengusaha dan pekerja, maka ini seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja itu.
Islam telah menjelaskan secara rinci bagaimana kontrak kerja pengusaha dan pekerja melalui hukum-hukum yang menyangkut ijaratul ajir. Berdasarkan masalah-masalah yang sering muncul dalam isu ketenagakerjaan tersebut, bisa dikategorikan menjadi dua persoalan utama. 1. Masalah ketenagakerjaan yang berhubungan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan. Contohnya adalah persoalan ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, lemahnya SDM, tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan sosial, masalah buruh wanita, dan pekerja di bawah umur. Persoalan ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja. 2. Permasalahan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja ini mencakup persoalan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa perburuhan, dan sebagainya. Persoalan kedua ini dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas, sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pekerja dan pengusaha. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Islam dalam hubungan pengusaha dan pekerja, masalah-masalah tersebut insya Allah dapat diselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan tunjangan sosial, termasuk uang pensiun, uang kecelakaan, dan asuransi kesehatan, pada dasarnya merupakan tambal sulam pada sistem kapitalisme agar kezaliman yang diciptakannya sedikit berkurang. Apalagi sumber uang tersebut berasal dari iuran para pekerja dan pemberi kerja, hanya sedikit bantuan dari anggaran negara. Semua permasalahan di atas bermuara dari ideologi yang diadopsi dan diterapkan. Di dunia ini ada 3 ideologi besar yang berbeda sistem ekonomi. Mari kita bandingkan 3 ideologi besar yang menjadi sumber dari penerapan sistem ekonomi. 1. Menurut doktrin ekonomi kapitalisme, upah didasarkan pada taraf kehidupan kebutuhan minimum atau KFM yang dirumuskan dalam bentuk UMR atau UMK atau UMP. 2. Menurut doktrin ekonomi sosialisme, upah didasarkan pada nilai dari barang yang diproduksi. 3. Menurut pandangan ekonomi Islam, upah didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja kepada yang memperkerjakannya. Jadi jelas, negeri ini dalam bidang ekonomi mengadopsi dan menerapkan ekonomi berbasis kapitalisme. Tapi fakta ini banyak yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring pemahamannya serta bersikap diam dan menerima saja dengan kebijakan-kebijakan yang didasarkan oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti itu? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu. Serta sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berbasis kurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi. Dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Sistem ekonomi kapitalis sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi seperti ini. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan menjadikan alasan mendapatkan upah yang tinggi dan sudah menjadi kebiasaan umum yang selama ini diterapkan dianggap sebagai sebuah pembenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam itu sendiri.
Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-10 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.